الفاتحة. أن الله تقبل الصلاة والدعاء، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بالسبب ولأجله، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم بالسر وبحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama tentu puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam kita haturkan keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibu ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, doa kita untuk keluarga yang hari ini berduka, semoga Allah memberikan kekuatan iman, ketabahan hati kepada keluarga sehingga dapat menerima ujian Allah Subhanahu wa taala yang datang beruntun di keluarga ini, dilimpahkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula yang telah mewakili keluarga, Pak Doktor, Bapak Imam, Bapak Ustadz Yaskur, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya lihat juga ini ada kerukunan haji ya. Para undangan hadirin lawatan takziah hari ke-7 yang saya muliakan. Tidak terasa 7 hari ini telah berlalu dan merupakan 40 hari bagi almarhumah. Kematian almarhum hanya berselisih kurang lebih 33 hari. Ini dalam kalimat cinta dikatakan sehidup semati. Pertemuan di pelaminan berakhir di alam barzakh. Itu cinta namanya. Kalau cinta dapat diungkapkan, itu bukan cinta. Karena cinta dirasakan, bukan diucapkan. Almarhum, almarhumah mampu membuktikan di antara sekian yang mampu bahwa cinta tetap harus selalu ada dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan yang disusun dalam bait syair oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ad-Diwannya. Beliau berkata, "Ma syi'ta kana wa in lam asya, wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada lima alimta, fa fil ilmi yajril fata wal musim. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun, wa minhum qabihun wa minhum hasan. Ala zamananta wa hadha khadalta, wa dhaka anta wa dha lam tu'in."
Kalau diartikan, Imam Syafi'i mengatakan, ma syi'ta kana wa in lam asya. Tuhan, semua akan terjadi bila itu engkau yang menghendakinya, sekalipun aku menolaknya. Namun bila aku berkehendak, jikalau engkau tak menghendakinya, itu tak mungkin terjadi. Engkau menciptakan manusia dengan pengetahuan yang engkau miliki, wahai Tuhan, sehingga orang muda dan orang tua tak mungkin mendapatkan pengetahuan bila tak dilalui melalui usaha untuk belajar. Dari usaha inilah, kata Imam Syafi'i, faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Ada yang hasil usahanya melahirkan kebahagiaan, walaupun tidak sedikit hasil usahanya melahirkan kesengsaraan. Ada pula yang mendapati akhir hidup yang buruk, faminhum qabihun wa minhum hasan. Walau tidak sedikit pula yang menutup akhir hidupnya dengan kebaikan. Ala zamananta wa hadha khadalta. Yang ini engkau bersamanya, wahai Tuhan, dan yang ini engkau hinakan hidupnya. Wa dzaka mananta wa hadha khadalta. Wa dzaka anta wa dza lam tu'in. Yang itu engkau menolongnya, dan yang ini engkau membiarkannya. Bapak Ibu, tidak ada keinginan manusia bila ia menyandarkannya kepada kemampuan. Manusia kadang-kadang yakin bahwa dengan kemampuan yang ia miliki, ia berkata, ini karena usaha dan upayaku. Padahal bila kita sadari, tidak sedikit manusia berusaha untuk berhasil. Tidak jarang manusia berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan, namun endingnya selalu berakhir sesuai dengan tidak yang diharapkan. Oleh sebab itu, usaha dan keyakinan harus disertai dengan doa. Bapak Ibu, bukankah Imam Syafi'i juga mengatakan, wa man zanna anna rizqa ya'ti biquwwatin ma akala al-usfur syai'an ma'an nasar. Bila engkau yakin dengan usahamu, kemampuan kalian, kau dapat mengumpulkan rezeki, maka ketahuilah, burung pipit tidak akan pernah bisa makan, karena burung elang lebih tangkas dan lebih cepat. Oleh sebab itu, pada hari ke-40 almarhumah dan hari ke-7 wafatnya almarhum, hal yang mesti kita sadari adalah, pertama, saya, Anda yang duduk hari ini tidak selamanya akan seperti ini. Yang muda akan menjadi tua, dan yang tua sedang bersiap-siap menghadapi hari akhir. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapkah kita dengan hari akhir itu? Atau kita benar-benar tidak siap dan tidak mau mempersiapkan? Kafa bil mauti wa'iwan, kata Nabi. Kematian orang lain sudah cukup jadi peringatan bagi kita yang masih hidup dan masih kuat. Belum terlambat bagi kita yang hidup dan kuat, yang sehat dan bugar, untuk memperbaiki apa yang mesti diperbaiki dan menambah apa yang masih kurang dari kebaikan. Kadang-kadang Pak, Ibu, ketika ada kematian, tokoh agama yang berdiri di depan saat pelepasan jenazah, saat duka, selalu berkata tentang kebaikan-kebaikan orang yang wafat. Karena itu memang bagian dari ajaran agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uzkuru mahasina mautakum fakuffu an masawihim." Sebutkanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu, dan tutupi segala kekurangan dan kehilafan almarhum almarhumah, karena itu baik bagi mereka. Adakah manusia yang dapat memastikan bahwa hidupnya sempurna? Adakah orang yang bisa menetapkan
bahwa semua yang dia lakukan pasti baik nilainya. Kita yang berbuat baik pun di mata orang kadang-kadang dianggap tidak baik. Apalagi buruk, tentu akan lebih buruk lagi kita di mata orang. Oleh sebab itu, jangan pernah berharap penilaian dari mata manusia, karena mata manusia berbeda-beda cara memandangnya. Tapi harapkan dan carilah penilaian itu di mata Tuhan, karena Tuhan tak mungkin salah menilai. Yang baik kan dikatakan baik, yang salah akan dikatakan salah. Itulah Tuhan Sang Maha Pencipta yang kita sembah dan kita yakini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Terakhir, saya sering di mana-mana memberikan contoh tentang arti dan tujuan manusia ini dihidupkan. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, setiap bayi yang lahir pasti menangis dan wajib menangis. Bayi yang lahir pasti menangis dan wajib menangis. Kalau ada kira-kira ibu, bayi lahir tidak menangis, apa yang dibuat dokter? Dokter akan membuat si bayi untuk menangis. Karena tangisan bayi di saat lahir adalah kewajiban dan keharusan. Karena kata ahli kesehatan, bayi yang lahir tanpa menangis, something wrong. Mungkin ada sesuatu yang salah pada dirinya. Tanda sehat bayi itu ketika lahir adalah ketika dia menangis. Pertanyaan saya cuma satu, Bapak Ibu. Kenapa bayi lahir mesti menangis? Kalau Anda lihat dari segi kesehatan, itu tandanya dia sehat. Tapi mari saya sedikit ilustrasikan. Berapa bulan pada umumnya wanita mengandung? 9 bulan 10 hari. Saya ingin tanya kepada yang pernah mengandung anaknya. 9 bulan 10 hari, pernahkah ibu tahu si bayi lapar? Kapan? Pernahkah ibu tahu kapan si bayi tidur? Pernahkah ibu tahu bagaimana caranya dia buang hajat? Pernahkah ibu tahu bagaimana cara dia bernafas dan bergerak? Ibu yang mengandung anaknya sendiri pun tidak pernah tahu kapan dia makan, kapan dia tidur. Betul? Semua di alam rahim yang hanya sekian kali sekian sentimeter, Allah berikan kepada si bayi fasilitas bayangan-bayangan surga, sehingga si bayi tidak perlu berusaha untuk makan. Si bayi tidak perlu berusaha untuk minum. Si bayi tidak perlu berusaha untuk bernafas, apalagi membuang hajat dan sebagainya. Kenapa si bayi bisa melakukan itu? Karena Allah memberikan fasilitas dalam rahim seorang ibu 9 bulan 10 hari. Manusia tidak usah berusaha, Allah yang jamin rezekinya. Makanya ketika dia lahir ke alam dunia, dia menangis seakan-akan berkata, Tuhan, Engkau telah cabut surgaku 9 bulan 10 hari. Bagaimana lagi caranya aku dapatkan surga yang sama? Datang Rasulullah ajarkan, azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Ingatkan kepada si bayi, bila engkau telah merasakan surga 9 bulan 10 hari, kau akan dapatkan surga yang abadi dengan cara adalah hayya 'alas shalah, dirikan salat. Itulah qamat pada waktu lahir dan azan. Tapi Allah ingin bukti. Bila engkau benar-benar ingin mendapatkan surga aslinya Allah di hari pembangkitan nanti, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat engkau dirikan, amal kau jaga, kau akan mendapatkan kemenangan surga sebagai ending akhir dari perhitungan Sang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.